Hello everybody, Joey Bonifacio here, inviting you to Build Southeast Asia on October the 13th to the 16th. Our theme is Awesome God. And as you know, the Bible tells us, behold how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Build is for that reason. So mark that date. We long to see you and fellowship with you on the 13th to the 16th of October. Baik Bapak Ibu, semua sudah bisa lihat screen saya ya? Bisa angkat tangannya, oke terima kasih. Saya melanjutkan seri kedua atau minggu kedua dari seri khotbah Generation We atau generasi kita, dan minggu lalu saya sudah membahas di minggu pertama, dan Bapak Ibu yang tidak mengikuti bisa melihat di kanal YouTube FNS Jogja minggu pertamanya, dan ini minggu kedua hanya 2 minggu. Kalau minggu pertama yang kemarin minggu kita belajar bagaimana kita Yesaya mengatakan bahwa orang muda berlari, mereka menjadi letih dan teruna menjadi jatuh, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, generasi apapun kita Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti dalam slide ini ada yang masih pakai kartu pos, kemudian ada yang masih pakai pita magnetik, CD pita magnetik ini kita tape ya. Sudah nggak pernah kita lihat hari ini, CD juga jarang sekali ya. Kemudian sekarang bahkan tidak pakai flash disk untuk data, semua disimpan di cloud. Nah, ini menunjukkan generasi dari generasi. Tapi minggu lalu saya katakan generasi apapun kita, apakah generasi baby boomers, millennials, generasi Y, generasi Z ya, atau generasi alpha yang terkini, kita semua bisa menjadi letih, lesu, ya, kita bisa upset dalam hidup ini, kecewa, dan ingin berhenti. Tetapi kabar baiknya Tuhan memberikan penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus, yang menyertai kita dalam perjalanan hidup kita dan membantu kita mengatasi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Nah, pada minggu kedua ini kita akan belajar dari Timotius. Kalau minggu pertama dari kitab Yesaya, tapi minggu kedua ini kita belajar dari kitab Timotius. Saya mau mulai dengan suatu pertanyaan. Tradisi apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari pelajari dari orang tua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang ingin diajarkan kepada anak-anak kita? Sekali lagi, kalau saya ditanya, satu tradisi dari orang tua saya, di sini ada Pak Albert Kaloserang, ayah saya, dan Opa dari Debra Pauline AB. Satu tradisi yang saya sebagai anak dan kemudian saya terus turunkan ke anak-anak saya adalah berdoa pada saat malam Natal, ya. Jadi pada saat malam Natal, malam Tahun Baru, itu kita satu keluarga kita berdoa. Jadi keluarga besar kita selalu berdoa. Malam Natal menjelang jam 12.00 malam, dan malam Tahun Baru menjelang jam 12.00 atau 00 ya, tahun yang baru,
hari yang baru itu selalu kami berdoa, ya berdoa bersama-sama. Ini satu tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, dari orang tua saya kepada saya sebagai anaknya dan saudara-saudara yang lain, tapi juga diturunkan terus sampai ke cucu. Ini tradisi yang saya rasa yang baik. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, teks kita berbicara tentang bagaimana Timotius ini menerima warisan iman yang baik. Karena ada generasi di atasnya yang menurunkan warisan iman yang baik ini. Teks kita diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai 14. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya karena saya bacakan karena saya tidak menyediakan PowerPoint-nya karena cukup panjang ya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Nama anak saya Eunice diambil dari sini. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, ya, bahwa imannya Timotius itu karena ada di dalam diri neneknya Lois dan diri ibunya Eunike yang diturunkan kepada Timotius. Ayat yang ke-6, karena warisan iman itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus waktu menulis surat ini lagi di penjara, jadi mendorong Timotius untuk jangan malu bersaksi tentang Tuhan, karena posisinya dia lagi di penjara. Jadi jangan malu karena Paulus di penjara lalu tidak memberikan firman Tuhan dan takut ya. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat yang ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelius dan Hermogenes. Jadi Bapak Ibu, saya kelewatan satu ayat ya, hanya sampai 14. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus mendorong Timotius untuk jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Di ayat yang ke-18 dikatakan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan ketika menjalankan misinya memberitakan Injil. Ini menyebabkan banyak orang meninggalkan Rasul Paulus dan juga meninggalkan pekerjaan misi yang Rasul Paulus lagi lakukan pada waktu itu. Nah, Rasul Paulus memberikan contoh kepada Timotius dengan mengandalkan Tuhan saat Rasul Paulus mengalami cobaan, memungkinkan Rasul Paulus memberikan warisan pelajaran berharga kepada generasi berikutnya. Dia menulis surat kepada Timotius. Waktu itu Timotius diperkirakan usia masih 16 tahun, tapi sudah mengembalakan gereja di Efesus yang jumlah jemaatnya 6.000 orang pada waktu itu. Diperkirakan mendorong Timotius untuk berdiri teguh dan bertahan. Terkadang kesulitan melakukan misi Tuhan dapat menghalangi kita untuk terus melangkah maju.
Ya, nah apa yang Paulus katakan kepada Timotius dan apa yang kita bisa pelajari darinya? Ada 3 poin. Yang pertama, Timotius menerima warisan iman. Ya, di dalam teks tadi yang kita baca ayat 5 dikatakan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ini warisan iman yang ada dalam dirinya Timotius ternyata diwariskan dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Ya, Timotius berasal dari keluarga yang saleh, keluarga yang rohani, keluarga yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Dan Paulus menyebutkan bahwa ibu dan neneknya memiliki iman yang tulus ikhlas kepada Kristus. Dan Rasul Paulus juga percaya bahwa mereka telah meninggalkan warisan iman ini kepada Timotius. Paulus mengingatkan iman ini akan membantu Timotius bertahan jika dia ingin menyerah dan berhenti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengarkan cerita dari ayah, ibu, kakek, nenek, opa, oma kita, ya, bagaimana perjuangan, tantangan yang mereka hadapi, ya, itu menginspirasi kita, anak dan cucu, untuk mengingat dan bertahan jika ingin menyerah dan berhenti. Nah, demikian juga Rasul Paulus kepada Timotius mengatakan karena iman yang saleh yang dimiliki oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike yang hidup di dalam dirinya Timotius, dan juga Rasul Paulus sudah memberikan teladan bagaimana dalam kesukaran dia bertahan dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil, itu menjadi warisan yang berharga bagi Timotius, dan Timotius diingatkan untuk tidak berhenti dan menyerah ketika tantangan baik dalam pelayanannya, di kehidupannya datang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikian juga seharusnya yang kita alami, ya. Meskipun tidak semua dari kita memiliki warisan warisan iman yang langsung diberikan kepada kita oleh keluarga dekat kita, karena mungkin opa oma kita, kakek nenek kita, atau orang tua kita mungkin belum di dalam Tuhan, atau kalaupun mungkin dalam Tuhan, mungkin tidak sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Tuhan. Tetapi kita semua menerima warisan iman dan ketaatan yang diturunkan melalui sejarah. Dalam arti, setiap orang pertama yang memberitakan Injil, itu pasti ada orang yang memberitakan Injil terlebih dahulu, ya. Kemudian diturunkan sampai kita mendengarkan Injil juga. Nah, dengan keyakinan ini bahwa kita sudah menerima warisan iman dari orang-orang yang hidup terlebih dahulu dan memberikan Injil kepada kita, kita bisa bertahan dan mengetahui bahwa harapan kita ada pada Tuhan. Poin yang kedua, jadi tadi poin pertama, Timotius, dia menerima warisan iman, ya. Poin pertama saya kembalikan ke slide tadi, Timotius menerima warisan iman dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Lalu yang poin yang kedua, Timotius menerima warisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, ya. Timotius menerima karunia Roh Kudus. Di dalam teks kita tadi ayat 6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Rasul Paulus pernah menumpangkan tangan, berdoa kepada Timotius untuk mengimpartasikan karunia rohani, mengimpartasikan imannya, dan Rasul Paulus mengingatkan, ya, bahwa karunia Allah yang Rasul Paulus tumpangkan tangan melalui Rasul Paulus kepada Timotius itu dikobarkan, ya. Jangan dibuat dorman. Dorman itu tidak aktif atau tidak dipakai, tetapi dikobarkan. Karena di ayat 17 dikatakan, ayat 7 maaf, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam teks English Standard Version, ketertiban diterjemahkan self-control. Jadi Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam setiap kita menghadapi tantangan dan masalah, waktu kita ingin berhenti, ya, kita ingin menyerah, baik dalam pelayanan, atau dalam pekerjaan, atau dalam rumah tangga, dalam apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kita tahu ada saat-saat di mana kita capek deh rasanya mau menyerah. Nah, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan, bukan ingin menyerah, tapi kekuatan, dan kasih, dan self-control.
pengendalian diri, ya, ketertiban. Paulus juga mendorong Timotius untuk berdiri teguh karena dia telah menerima karunia Allah di dalam dia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya sampai saat ini. Dan Roh Kudus ini tidak memberikan kita ketakutan, tetapi Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Ya, jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita dalam satu area tertentu, ya, Roh Kudus bisa menolong kita untuk mengendalikan diri kita di area itu. Ya, itu sebabnya kita dapat berdiri teguh di masa-masa sulit. Kita memiliki roh yang sama dalam diri kita, yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yang dimiliki oleh neneknya Timotius Lois, yang dimiliki oleh mamanya Timotius Eunike, dan dimiliki oleh Timotius juga roh yang sama ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Minggu lalu saya mengatakan bagaimana Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk menjadi penghibur, penolong kita dalam saat kesesakan. Poin yang ketiga, Timotius menerima panggilan untuk memberitakan Injil. Ya, jadi poin pertama, Timotius menerima warisan iman. Kemudian poin yang kedua, Timotius menerima karunia Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-9 teks kita mengatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita sebelum dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita diberikan karunia warisan iman seperti Timotius, dan kita diberikan Roh Kudus dengan tujuan kita bisa memberitakan Injil. Ya. Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi Tuhan punya maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Ya, di Alkitab kita melihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang luar biasa biasanya. Luar biasa biasanya, maksudnya saking biasanya, tapi Tuhan pakai mereka. Ya, kalau kita perhatikan genealogi, ya, silsilah Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 1. Di situ ada beberapa wanita disebutkan, Rahab pelacur, kemudian Tamar yang menurunkan terus garis keturunan sampai ke Tuhan Yesus itu adalah hasil dari incest. Ya. Nah, nama-nama wanita ini disebutkan di dalam Alkitab, yang tadi saya bilang luar biasa biasanya. Tuhan tidak mencari orang yang qualify untuk dipakai. Tuhan tidak mencari orang yang sudah punya kualifikasi yang bisa dipakai untuk pekerjaan itu, tapi Tuhan mengkualifikasikan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya masuk dalam tugas yang mulia, yaitu memberitakan Injil. Karena Dia punya maksud dan kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita sendiri. Nah, di dalam ayat 14 itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Harta yang indah tadi, warisan iman tadi, satu, dan kemudian juga karunia Roh Kudus yang sudah diberikan kepada Timotius, yang juga diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Paulus mengingatkan Timotius bahwa dia telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dan dipanggil untuk tujuan kekalnya. Ya. Dalam ayat 14, dia mengingatkan Timotius untuk menjaga warisan baik, ya, warisan iman tadi, yang dipercayakan kepadanya oleh Roh Kudus yang diam di dalamnya. Kita juga telah diselamatkan Tuhan, dipanggil masuk dalam misinya Tuhan. Dan warisan baik, termasuk Injil yang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingat, kita menerima warisan iman, pertobatan dari orang yang memberitakan Injil kepada kita, dan kita itu harus berikan ke orang lain lagi. Injil itu, kabar baik itu, yang sudah dipercayakan kepada kita, dan kita harus memastikan bahwa Injil yang kita khotbahkan ini didengar dan dipahami oleh mereka yang kita khotbahkan, dan juga mereka bisa mengkomunikasikannya secara akurat kepada orang lain. Menurut Matius 28 ayat 19, untuk apa kita dipanggil oleh Kristus? Dengan satu tujuan. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Bapak Ibu, saya mau menceritakan suatu sejarah ya, sejarah dari keluarga kami, tapi dari sisi Ibu Yanti. Ini true story. Ya, perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu, karena ini menarik sekali ceritanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di dalam slide ini adalah foto yang dibuat sebelum zaman Belanda ya, sebelum kemerdekaan, sekitar mungkin sebelum Jepang datang, sebelum Jepang datangkan 1942 ya. Berarti ini sebelum itu foto ini dibuat karena masih zaman Belanda. Nah, perhatikan yang saya lingkari, yang duduk itu adalah Mbah Kakungnya Bu Yanti ya. Mbah Kakungnya Bu Yanti namanya Mbah Adi Wasito. Ya. Namanya juga bagus ya, Adi Wasito. Wasito itu wasiat atau warisan baik, kabar baik ya. Kemudian yang dilingkari sebelah kanan yang duduk itu adalah istrinya atau Mbah Putrinya atau neneknya Ibu Yanti ya. Nah, mereka ini dua-duanya menjadi guru. Ini adalah foto guru-guru, para guru, dan waktu itu mereka mengajar guru SD ya. Dan kalau Bapak Ibu mengerti Solo, bangunan di sebelah kanan bangunan ini adalah SMA 2 Negeri Solo sekarang ini. Dan kemudian tidak jauh dari sekolah ini latar belakangnya library ya, perpustakaan, dan dibangun gereja GKJ Margoyudan, ya, Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Nah, Mbah Kakung dan Mbah Putri ini tinggalnya di daerah Margoyudan di Solo. Nah, kenapa mereka bisa menjadi guru dan dia tidak menjadi pendeta? Jadi Mbah Adi Wasito ini menjadi guru Injil, jadi penginjil ya. Nah, kenapa dia bisa menjadi guru Injil ya dan mengajar di sekolah Kristen? Karena dia bermain-main di satu gereja yang ini didirikan zaman Belanda, didirikan 1918 kalau saya tidak salah. Nah, ini GKJ Margoyudan. Karena waktu Mbah Kakung masih kecil suka main ke sini dan pendetanya orang Belanda, lalu kemudian diajarkan mengenal Tuhan Yesus lalu bertobat. Mbah menjadi Kristen. Ya. Dan kemudian menjadi guru Injil atau penginjil. Nah, menariknya kemudian Mbah Kakung ini, nah ini gereja GKJ Margoyudan sekarang di Solo, ini dekat dengan rumah Mbah Kakung dan tempat Yanti juga dibesarkan di Solo, GKJ Margoyudan. Ini gereja sekarang yang tadi bangunannya seperti ini, ya. Ini gereja sekarang, ini foto yang sekarang, ya. Tidak banyak berubah konstruksinya bentuk bangunannya, tapi diperbaharui. Nah, yang menarik Bapak Ibu, dekat GKJ Margoyudan ini ada satu penjual gudeg yang terkenal sekali. Kalau Bapak Ibu browsing di Google, gudeg ceker Margoyudan. Nah, di situ ada muncul gudeg ceker Mbak Kasno namanya. Ini Ibu Kasno. Ini laris sekali Bapak Ibu, kalau mau cari gudeg ini harus carinya jam 1 malam. Karena dia bukanya jam 1 malam. Jam 1 malam sampai jam 6, jam 7, tapi biasanya sebelum matahari terbit sudah habis. Saya pernah beli gudegnya di sini, enak sekali gudegnya. Dia buka jam 1 malam sampai jam 7. Namanya gudeg Mbah Kasno. Ya, ini Mbah Kasno yang lagi jualan gudeg. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah Mbah Kakung tadi itu memberitakan Injil kepada Mbah Kasno ini, dan dia menjadi Kristen. Dan kemudian dia punya anak, salah satunya sampai kuliah ke Jerman ke Jerman, dikuliahkan. Dan menjadi dosen di Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta yang adalah dosennya Pak Juan dan Bu Mayang. Ya, yang sekarang ada di Cekoslovakia, jemaat kita juga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan. Ya, maksud saya nanti saya teruskan dulu ya cerita ini. Kemudian Mbah Kakung Adi Wasito ini juga merintis, jadi GKJ Margoyudan tadi ini punya pepantan atau pos PI, kemudian mendirikan gereja GKJ di Manahan, ya Stadion Manahan di Solo di tengah kota. Nah, inilah bentuk bangunan awalnya. Kemudian
lalu menjadi seperti ini, dan modernnya saat ini seperti ini. Ini adalah GKJ, Gereja Kristen Jawa Manahan, dekat Stadion Manahan di Solo. Nah, ini salah satu pendirinya adalah Bakakung Adiwasito tadi, yang dari kecil karena bermain di gereja, lalu diperkenalkan Tuhan Yesus oleh pastor orang Belanda tadi, menginjili Gudeg tadi, Mbak Kasno, yang kemudian anak-anaknya menjadi Kristen juga, bahkan disekolahkan di Jerman, menjadi dosen di Duta Wacana, menjadi dosennya Pak Juan dan Bu Mayang. Dan ini adalah GKJ Manahan yang hari ini yang berdiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya ingin ceritakan? Ya, ini yang saya ceritakan seperti tadi, Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ya, bahwa Timotius, engkau memiliki warisan iman, ya, yang hidup pada nenekmu Lois dan ibumu Yunike. Oleh sebab itu, kamu jaga warisan iman ini, dan kamu juga menerima karunia Roh Kudus untuk apa? Untuk dikobarkan, untuk pemberitaan Injil. Dan dalam tantangan yang kita hadapi dalam pemberitaan Injil, kita tidak boleh takut, ya, kita tidak boleh menyerah, karena Roh Kudus ini memberikan kita kekuatan, ya, pengharapan, penghiburan, dan juga self control, pengendalian diri, ya. Jadi maksud saya, kalau tadi Bapak Ibu melihat anak-anak saya dan saya melayani Tuhan, Yanti melayani Tuhan, anak-anak saya melayani Tuhan, itu DNA rohaninya sudah ada, ya. Di Mbah Kakungnya Bu Yanti ini penginjil, ya. DNA itu turun ke Bu Yanti, turun ke anak-anaknya Debra Pauline AB, anak-anak kami Debra Pauline AB. Kalau kami bisa melayani Tuhan, itu karena ada warisan iman yang diturunkan dari ayah, ibu, nenek, kakek, atau buyut kita. Tapi kabar baiknya tadi saya katakan sekali lagi, meskipun tidak kita semua menerima warisan iman dari keluarga terdekat kita harus ingat bahwa kita bertobat mengenal Tuhan karena ada orang lain yang memberitakan Injil kepada kita. Dan sudah selayaknya berita Injil ini kita percayakan juga, kita kabarkan juga kepada orang lain agar mereka bisa menerima Yesus Kristus Tuhan dan merubah hidup mereka, dan merubah bukan hanya hidup mereka, keluarga besar mereka, dan merubah bangsa ini dan bangsa-bangsa. Menarik ya cerita Mbah Kasno tadi, Mbah Gudeg tadi, waktu bertobat lahir baru karena Mbah Kakungnya Yanti, Mbah Adiwasito menginjili, dia bisa baik taraf hidupnya, bahkan bisa menyekolahkan anaknya sampai ke Jerman. Memang disponsori oleh kampus ya, oleh Duta Wacana, dan menjadi dosennya Pak Juan dan Bu Mayang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana kuasa Injil merubah kehidupan orang, merubah kehidupan bangsa, bahkan dunia ini menjadi lebih baik karena Injil diberitakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal yang menarik setelah Mbah Kasno ini bertobat lahir baru mengenal Yesus Tuhan, Mbah suka dikirimin gudeg gratis ya. Tapi kalau saya ke sana biasanya beli ya, saya karena udah gak kenal sama saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat bagaimana warisan iman itu merubah satu bangsa, merubah satu keluarga. Nah, saya ingin menceritakan satu penelitian yang dilakukan oleh US Military, jadi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tahun 1993. Jadi mereka mengadakan penelitian, mereka ingin meneliti apakah karakter atau sifat yang baik itu diturunkan, bisa diturunkan hal-hal yang baik, karakter yang baik, sifat yang baik itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, penelitian mereka mengadakan penelitian, jadi sel darah putih itu diekstrak, diambil. Jadi orang yang lagi diteliti, diambil sel darah putihnya, kemudian sel darah putih itu dihubungkan dengan mesin detektor kebohongan, ya, lie detector machine. Ini mesin. Jadi kalau orang bohong tuh berubah ini ya, tekanan detak jantungnya, dan mungkin ada sensor-sensor tertentu yang bisa ditangkap oleh mesin ini, dan grafiknya berubah jadi kencang ya, itu menunjukkan bahwa dia bohong. Nah, mesin ini digunakan, somehow mereka hubungkan dengan sel darah putih yang diekstrak tadi, diambil, dihubungkan dengan mesin ini, lalu setelah orang yang diambil sel darah putihnya disuruh pergi ke ruangan lain.
Ya, disuruh pergi ke ruangan lain, nggak dekat-dekat di situ, jadi sel darah putihnya sudah diambil, ditaruh di cawan Petri, lalu dihubungkan dengan mesin ini, mesin pendeteksi kebohongan ini, lalu orang yang diambil sel darah putihnya disuruh pergi jauh, ya, ke ruangan lain untuk nonton film-film tegang gitu, thriller ya. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun orang yang diambil sel darah putihnya tuh nggak satu ruangan dengan darahnya, ini darahnya kan sudah diambil di cawan Petri, cawan percobaan. Dia sudah di ruangan lain, tetapi ketika dia nonton ya, dia nonton film yang tegang dan dia bereaksi karena film yang dia lihat itu. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu, mesin detektornya itu bergerak ya, menunjukkan seolah-olah ini masih ada hubungan ekstrak sel darah putihnya itu seolah masih ada hubungan dengan pemiliknya, padahal ini sudah di luar tubuhnya. Nah, lalu US military ini mengambil kesimpulannya yang mengatakan demikian. Mereka menyimpulkan bahwa sel-sel darah tampaknya mengingat, ya, remember where they came from, dari mana asalnya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, yang saya ingin sampaikan adalah kalau hari ini kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita akan memberikan warisan iman yang baik kepada anak kita dan cucu kita, sampai ke cicit kita, sampai 7 turunan. DNA warisan yang baik ini, yang mengasihi Tuhan, yang hidup untuk kemuliaan Tuhan, itu bisa diturunkan. Karena ini kesimpulannya, jadi hal-hal yang baik itu bisa diturunkan. Tapi berita lainnya juga, kebalikannya juga benar. Jika hal-hal yang baik bisa diturunkan dari generasi ke generasi, nah sifat yang buruk, yang tidak baik, itu juga bisa diturunkan. Jadi maksud saya, apa yang Rasul Paulus tadi katakan kepada Timotius, bahwa imanmu itu yang tulus, yang hidup dalam dirimu itu diturunkan dari nenekmu Lois, dari mamamu Eunike, dan kemudian Rasul Paulus memerintahkan juga untuk transmisikan, menyebarkan, memberikan iman yang sama itu dalam berita Injil kepada orang lain, yang kemudian diteruskan lagi kepada orang lain. Jadi bisa lihat ya, tadi contoh tadi, keluarga dari sisinya Bu Yanti, bagaimana Mbah Kakung Adiwasito yang dia bertobat, kemudian dia memberitakan Injil, Mbah Kasno Gudeg tadi bertobat, anaknya juga di dalam Tuhan, jadi dosen di Duta Wacana Universitas Kristen, disekolahkan ke Jerman, dan merubah banyak hidup orang lain, termasuk Pak Juan Bumayang yang lagi di Cekoslovakia juga diajar oleh beliau. Jadi kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang baik itu bisa diwariskan. Tapi juga kita harus ingat, hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita ternyata juga bisa diwariskan. Karena penelitian ini mengatakan, ya, mereka menyimpulkan bahwa sel-sel darah tampaknya mengingat dari mana asalnya. Nah, saya berikan satu bukti Bapak Ibu, ini nggak bisa dipungkiri. Ya, bukti ini bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu benar adanya. Dan sudah dibuktikan tadi dari contoh Mbak Adiwasito tadi. Dan kemudian, ini menarik sekali ya. Ada 2 generasi di Amerika Serikat. Yang pertama namanya Max Jukes. Ya, ini orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang hidupnya duniawi. Ya, orang yang mengabaikan prinsip-prinsip Alkitab. Yang sebelah kiri bagannya ya. Keturunannya itu sebanyak 1.200 orang. Ini diteliti, ini sejarah benar di Amerika Serikat. Ya, ini bukan teori, ini penelitian. Keturunannya 1.200 orang, Max Jukes ini. Nah, dari 1.200 orang itu 310 gelandangan. Kita lihat tabel yang sebelah kiri dulu ya. Dari 1.200 orang itu 440 orang rusak tubuh jasmaninya akibat gaya hidup yang asusila, tidak bermoral. Ya. Kemudian 130 orang kriminal, 7 pembunuh, 100 pencandu alkohol kronis, 60 pencuri kambuhan, 190 orang pelacur yang dikenal luas, 20 belajar bisnis, dan 10 selagi dalam penjara. 0 besar memberikan kontribusi signifikan di masyarakat. Pada saat riset ini dilakukan, ya, negara bagian New York sudah mengeluarkan
Ini angka titiknya salah ya. Sudah mengeluarkan 120.000 US untuk biaya layanan sosial bagi keluarga ini, keturunan keluarga ini. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini sebelah kiri, Mac Jukes, seorang yang tidak mengasihi Tuhan, seorang yang hidupnya kacau, liar, berdosa, ya. Tapi sebaliknya satu orang yang namanya Jonathan Edwards, mereka hidup di generasi yang sama ya, 1700-an di Amerika. Satu orang namanya Jonathan Edwards, dia pemimpin Kristen yang dikenal luas. Keturunannya sebanyak 1.400 orang, mencakup 300 lebih jadi pendeta, misionaris, dan profesor teologi. 78 orang menjadi rektor dan profesor di universitas. 100 orang jadi pengacara, 30 menjadi hakim, 56 menjadi dokter, 70 menjadi pejabat publik, 3 senator Amerika Serikat dan 3 gubernur, 3 wali kota besar Amerika Serikat, dan 1 wakil presiden Amerika Serikat. Anggota keluarga ini telah menulis 1035 buku dan mengedit 18.000 jurnal secara berkala. Apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kebenaran firman Tuhan tadi benar adanya. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan asal-usul kita. Identitas kita yang sejati di dalam Tuhan. Identitas kita bukan di pekerjaan kita. Identitas kita bukan dari apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya miliki. Identitas kita bukan dari, puji Tuhan kalau kita punya rumah yang bagus, puji Tuhan kalau kita punya mobil yang bagus, puji Tuhan kalau kita bisa sekolah di sekolah yang bagus, tetapi semuanya itu bukan identitas kita. Identitas kita hanya di dalam Tuhan. Dan makna hidup kita, apakah hidup kita berarti atau tidak, hanya ada di dalam Tuhan. Dan tujuan hidup kita juga ada di dalam Tuhan. Dan signifikansi bahwa hidup kita ini berdampak dan memberikan pengaruh yang baik, itu juga hanya ada di dalam Tuhan. Dan panggilan hidup kita, our destiny, panggilan hidup kita, juga hanya kita temukan di dalam Tuhan. Semua yang di luar Tuhan, jalan lain di luar Tuhan, hanya mengarah ke jalan buntu. Ini saya ambil dari Rick Warren, dari bukunya Purpose Driven Life yang dicetak ratusan ribu kopi di seluruh dunia dan diterjemahkan ke lebih dari 80 bahasa di dunia. Apa yang saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kesimpulannya, bahwa Tuhan, firman Tuhan adalah benar adanya. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, warisan iman yang dia miliki itu diturunkan dari neneknya, Lois, dan ibunya, Eunike. 1. Yang kedua, dia punya Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, kita tidak akan gagal dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kita lihat contoh tadi, Mbak Adi Wasito tadi, bangun gereja, GKJ Manan sampai hari ini ada. Kalau Bapak Ibu ke Solo bisa lihat gedungnya, kayak tadi saya tunjukkan. Gudeg Mbak Kasno, ceker Mbak Kasno masih ada sampai hari ini. Anaknya di dosen Duta Wacana masih ada sampai hari ini. Dosennya Pak Juan dan Bu Mayang. Bagaimana kehidupan satu orang yang diubahkan merubah generasi di bawahnya. Dan yang ketiga, warisan iman yang diberikan kepada Timotius dari neneknya dan dari ibunya, dan Roh Kudus yang diberikan, tujuannya untuk kita memberitakan Injil. Dan dalam pemberitaan Injil, dalam misi kita bisa capek, kita bisa rasa frustasi, kita rasanya ingin bisa berhenti, tapi satu hal, bahwa Roh Kudus memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan self-control. Dan bersama Tuhan, kita pasti bisa menjadi pemenang dalam hidup ini. Pemenang dalam arti bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita punya segalanya, tapi kita sukses dalam hidup ini karena kita merubah kehidupan banyak orang. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, generasi apapun kita, minggu pertama kita sudah belajar kita bisa letih, lesu, capek, teruna jatuh,
tapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dan di minggu kedua ini, kita belajar warisan iman yang kita terima, Roh Kudus yang kita terima, tujuannya untuk kita memberitakan Injil. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mendengarkan khotbah ini pada hari ini, di ruang Zoom ini dan di kanal YouTube nanti, terinspirasi untuk hidup dalam iman, hidup mengasihi Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Karena ingat, hal-hal yang baik ini kita bisa terus turunkan dari generasi ke generasi. Tapi sebaliknya, hal-hal yang buruk juga bisa kita turunkan dari generasi ke generasi. Yang mana pilihannya ada pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi kalau saya memilih untuk hidup dengan mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang menggugah kami untuk hidup dalam warisan iman yang kami terima, apakah dari keluarga kami atau dari orang yang sudah menyampaikan berita Injil kepada kami, sehingga hidup kami, keluarga kami, anak cucu kami diubahkan. Biar kami memperbaharui komitmen kami pada hari ini, bahwa kami hidup, apapun pekerjaan kami, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai apapun juga, sebagai mahasiswa, atau pelajar, kami ingin mencontoh Timotius, karena memiliki warisan iman. Dan kalau kami tidak punya keluarga yang memberikan warisan iman kepada kami memutuskan menjadi generasi pertama yang hidup untuk mengasihi Tuhan, agar kami bisa menurunkan kepada generasi kedua, ketiga, dan seterusnya warisan iman yang sama. Warisan iman yang merubah hidup banyak orang. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dan juga yang nonton YouTube nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari.